Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah dan akhwat yang saya muliakan, saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menceritakan salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sahabat ini sekian banyak perkara mengatakan Sa'id bin Amir al-Jumahi dialah yang membeli akhiratnya dari dunia, dan dia yang mendahulukan kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulnya dari yang lain. Jadi yang ada di benaknya itu bagaimana dia selalu ingin mendapatkan akhirat yang bahagia, walaupun kehidupan di dunia itu tidak dia menikmati seperti yang dinikmati oleh orang lain, dan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Awal cerita dari pemuda yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi itu adalah ketika salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar ditawan ya di kelompok musyrik Quraisy. Musyrikin Quraisy itu menawan salah seorang yang bernama Khubayb ibn Adi. Jadi dengan diikat, kemudian digiring oleh masyarakat Mekah menuju Tan'im untuk dibantai di sana. Maka dari komunitas Mekah itu, di antara Mekah dengan Tan'im antara 4 sampai 5 kilo, sampai di Tan'im dalam kondisi terikat, dalam kondisi yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Khubayb melihat Sa'id bin Amir al-Jumahi melihat Khubayb bin Adi yang akan dibinasakan di sana. Dia melihat bagaimana tenangnya sahabat yang bernama Khubayb bin Adi tersebut, kemudian mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang ingin musyrikin Mekah, kelompok musyrik Mekah itu yang akan membinasakannya, dia mengatakan, sebelum kalian membunuhku, izinkan saya sholat 2 rakaat saja. Mereka mengatakan silakan. Kemudian sholatlah Khubayb ibn Adi tersebut 2 rakaat yang begitu khusyuk, luar biasa. Kemudian setelah sholat, Khubayb pun mengatakan kepada musyrikin, orang-orang musyrik Mekah, dengan kata-kata yang sangat indah, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, laula an tadhunnu anni ataltu sholata jazaan. Ya, kalau bukan karena aku khawatir kalian itu menyangka bahwa aku akan memperpanjang sholatku ini karena takut dari kematian itu sendiri. Ya, kalau bukan prasangka itu ada pada kalian, pasti aku akan perpanjangkan sholatku. Tapi aku ya tidak ingin kalian menyangka bahwa karena takut mati aku perpanjangkan sholatku. Sholat 2 rakaat, kemudian dia menghadap mereka dan siap untuk dibinasakan. Mereka tidak membunuh langsung, tetapi disiksa dulu. Begitu tegarnya, bahkan orang-orang musyrikin Mekah itu mengatakan, bagaimana kalau dalam posisimu itu yang namanya Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Apa kata Khubayb yang didengar oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi? Dia mengatakan, si sahabat Khubayb tersebut mengatakan, kalau aku di rumahku dan keluarga dalam keadaan aman dan tenang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena duri, aku tidak inginkan, apalagi yang begini. Duri saja menimpa Rasul, aku tidak ingin. Aku yang siap untuk merasakan duri tersebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau dibunuh saat itu, kemudian peristiwa tersebut sangat terekam di benak Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kemudian setelah itu dia memeluk agama Islam. Luar biasa.
keislamannya pun semakin bagus, dan dia merasakan kehidupan beserta Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan beserta Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Umar, Sa'id bin Amir al-Jumahi pun mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin dan menasihati untuk selalu takut kepada Allah. Bahkan dia mengatakan, jangan apa yang kau ungkapkan itu berbeda dengan apa yang kamu lakukan. Ini luar biasa. Jadi dia memposisikan dirinya itu ya sejajar dengan mereka dan saling menasihati. Nah, kemudian nasihatun sangat panjang. Sayyidina Umar pun mengatakan, wahai Sa'id, bagaimana aku bisa memikul apa yang kau inginkan begitu banyak sekali? Olehnya itu aku berharap dan aku lantik kamu sebagai wali kota Himis. Nah, wali kota Himis ini yang wilayahnya sekarang berada di Syria. Kalau saat itu dikatakan, kalau ada Kufah di Baghdad, Himis itu dikatakan Kuwaifah, jadi Kufah yang kecil, karena ada kesamaan di antara dua kota itu. Nah, salah satunya banyak keluhan di masyarakat dan orang-orang miskin pun sangat banyak. Sudahlah, Said pun waktu itu ketika dilantik sebagai wali kota Himis, dia pun mengatakan, wahai Umar bin Khattab, jangan berikan aku fitnah, jangan bebankan aku yang... Kemudian Sayyidina Umar pun mengatakan, ya kamu inginkan aku melaksanakan yang besar-besar tadi yang kau nasihati, ya, kamu harus bantu, jangan biarkan aku ini ya memikul beban yang begitu besar tanpa ada yang membantuku, kamu harus membantu aku. Akhirnya mau nggak mau dia siaplah. Tapi dia memberikan catatan ya agar yang diberikan kepadaku ya sesuai dengan, jangan dilebih-lebihkan kan. Itu maksud dia. Sudah dia memimpin. Sayyidina Umar mau tahu ketika ada rombongan dari kota Himis itu yang berkunjung ke kota Madinah. Sayyidina Umar pun menanyakan kepada mereka, coba bantu aku bagaimana kondisi daerah kamu, kelompok fuqara dan masakinnya. Jumlahnya yang datang ini memang tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menyebutkan nama-nama orang-orang miskin di kota tersebut. Salah satunya yaitu Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sayyidina Umar tanya, siapa Sa'id ini? Ya itulah Amiruna, pemimpin kami di sana, wali kota kami. Kemudian ketika mendengar bahwa dia termasuk orang-orang yang miskin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meneteskan air matanya sehingga jenggot dia itu basah dengan air mata dia. Ketika mereka akan pulang, maka dititipkanlah uang sejumlah 1.000 dinar. Nah, 1.000 dinar itu kalau ini semuanya, jadi 1 dinar itu 4/4 gram. Berarti 4 kilo 250 gram emas. 1.000 dinar masing-masing sebesar 4/4. Sampai di kota Himis, uang tadi diserahkan. Ketika Sa'id bin Amir al-Jumahi tadi mendengar dia akan mendapatkan uang itu, hampir dia pingsan. Ya, hampir dia tidak sadarkan diri. Ya, karena takutnya, karena dia tidak ingin di rumah dia itu masuk kekayaan yang begitu besar. Sampai istrinya itu melihat sesuatu yang yang luar biasa. Ya, sehingga istrinya pun bertanya, apakah Amirul Mukminin meninggal? Dia katakan lebih dari itu. Apakah ada peperangan yang umat Islam itu kalah? Dia katakan lebih dari itu. Apa itu? Ya ini. Aku mendapatkan uang ini yang dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bahasa Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kemudian dia minta tolong pada istri, bagaimana menyelesaikan mas? Tolong aku dibantu supaya aku tidak terbebani. Akhirnya seluruh uang 1.000 dinar itu dibagikan pada orang-orang miskin yang ada di kota Himis. Baru dia agak tenang. Selang beberapa waktu, Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin melakukan kunjungan ke beberapa kota, salah satunya di kota Himis. Sampai di sana, dia menanyakan pada masyarakatnya, bagaimana pemimpin kalian ini, yang memimpin kalian di kota ini? Kemudian masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat mengatakan, kita punya 4 keluhan kepadanya. Ya silakan sebutkan keluhan-keluhan kalian. Maka sebagai amir dan pemimpin di kota tersebut dan wali kotanya Sa'id bin Amir al-Jumahi dipanggil. Apa keluhan kalian? Yang pertama, wahai Amirul Mukminin, pemimpin kami, amir kami, wali kota kami
selalu datang tidak pada waktunya, terlambat di pagi hari. Ya, Sayyidina Umar dalam hatinya berharap mudah-mudahan yang dia rekomendasikan menjadi pemimpin ini tidak membuat dia kecewa. Di hati Sayyidina Umar. Wahai Sa'id bin Amir, silahkan dijawab. Siap wahai Amirul Mukminin. Sebenarnya saya ini tidak akan menceritakan hal-hal yang demikian. Nah, sekarang karena memang saatnya udah saya akan berbicara. Silahkan. Ya, memang saya kalau datang tidak on time setiap hari. Karena di pagi hari sebagaimana diketahui saya tidak punya pembantu di rumah, tidak ada ajudan. Ya. Saya setiap hari itu harus membuatkan roti untuk istri saya di rumah, untuk keluarga. Ya. Saya membuat ya sampai selesai semuanya sehingga saya tidak bisa datang pada waktunya. Ya, memang tidak ada yang membantu kami di rumah. Hidup kami ya juga bahkan di bawah pas-pasan itu sendiri. Oke, yang kedua, apa yang keluhan kalian? Keluhan kami itu, dia kalau sudah datang waktu malam, jarang dia itu mau menerima kami. Apa jawaban kamu, wahai Said? Wahai Amirul Mukminin, sepanjang hari penuh saya memberikan waktu untuk umat, untuk masyarakat. Maka saya ingin di malam hari saya berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk saya ibadah. Ya, supaya saya dapat dunia dan dapat pula akhirat. Kecuali hal-hal yang sifatnya emergensi dari masyarakat saya siap. Ya. Tapi sepanjang hari itu saya gunakan untuk itu. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian keluhkan? Wahai Amirul Mukminin, kami ingin setiap bulan itu ada satu hari open house terbuka untuk kami datang. Ya. Silakan saya dijawab. Wahai Amirul Mukminin, saya selalu siap kalau masyarakat kita atau masyarakat saya ada yang sesuatu yang sangat emergensi. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam saya siap. Tetapi satu hari sebulan itu saya lakukan untuk saya mencuci pakaian saya sendiri. Sebab kalau itu saya tidak gunakan, ya pakaian saya hanya itu-itu saja. Ya, jadi satu hari sebulan itu bukan saya tidak mau menerima. Di sehari itulah saya membersihkan rumah, mencuci pakaian saya dan seluruh yang berkaitan dengan kebutuhan saya selama sebulan itu saya lakukan di hari itu. Ya. Terus yang keempat, wahai Amirul Mukminin, pemimpin kami ini nggak tahu, kadang-kadang dia pingsan sendiri. Kita nggak tahu apa dia sakit atau apa, kita nggak mengerti. Kemudian Sayyidina Umar tanya, apa yang terjadi pada dirimu? Wahai Amirul Mukminin, bukan saya sengaja dan bukan saya sakit. Tapi saya itu menyaksikan bagaimana Khubayb ibn Adi, salah satu sahabat Rasul yang dibantai, dicincang, dibunuh di depan mata saya. Yang waktu itu saya dalam kondisi musyrik, saya tidak membantu apa-apa. Beban ini terpikul pada diri saya dan bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah kelak. Itu yang kalau saya ingat itu, kadang-kadang saya pingsan sendiri. Karena saya tidak mampu dan saya tidak melakukan sesuatu untuk membela kepada Sahabiul Jalil, sahabat yang mulia tersebut, Khubayb ibn Adi. Maka Sayyidina Umar pun di hatinya, alhamdulillah, engkau tidak mengecewakan aku, wahai Sa'id bin Amir al-Jumahi, yang aku lantik engkau sebagai wali kota di tempat ini. Setelah itu pulang, Sayyidina Umar menitipkan juga uang 1000 dinar. Waduh. Dan uang itu langsung dikirim ke keluarganya, tidak diterima pada dia. Ya, istrinya merasa bahwa memang perjalanan panjang dalam kehidupan, ya dengan uang itu bisa meringankan suaminya juga. Ketika sampai di rumah, dia berbicara pada istrinya, wahai istriku yang aku cintai, bagaimana kalau uang ini yang membawa kita ke akhirat, mendapatkan surga Allah? Kita tidak perlu menikmati, kita kembali seperti semula. Kita berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Istri pun mengatakan, siap, aku setuju dengan pendapatmu. Uang pun itu dibagi-bagi. Dan dia kembali dengan kehidupan semula, sangat sederhana, mencintai akhiratnya, dan menjual segala sesuatu untuk mendapatkan akhirat yang bahagia, dan mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Itulah Sa'id bin Amir al-Jumahi, wali kota-kota Himis. Sungguh beruntung mereka-mereka yang mampu mengambil suri toladan dari salah satu pemimpin yang dilantik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi salah satu pemimpin di salah satu kota yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai rakyatnya, mendahulukan kepentingan-kepentingan mereka
daripada kepentingan pribadinya. Mudah-mudahan negeri ini memiliki pemimpin-pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang mulia tersebut, walaupun tidak persis seperti Said bin Amir al-Jumahi, tapi yang paling penting adalah bagaimana mencintai rakyat ini, mencintai negeri ini dan seluruh seisinya. Saya yakin pasti Allah akan mencintai orang-orang tersebut. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sebarluaslah kasih sayang di muka bumi ini kepada seluruh mereka-mereka yang membutuhkannya. Pasti yang di langit pun akan mencintai dan merahmati kalian semua. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.